Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural mu'minin binuril iman wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. فتح للمؤمنين في هذا الشهر العظيم أبواب الخير والرضوان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حث أمته على اغتنام فرص الزمان اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal ihsan. Amma ba'du. Pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dalam limpahan rahmat, limpahan berkah, dan selalu dalam inayah, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita semuanya berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrun mubarak. Teringat perkataan Al-Imam Al-Ghazali bahwa idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadila bifawadilil a'mal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan hamba tersebut di waktu-waktu yang sangat mulia, seperti halnya sekarang di bulan Ramadan, dengan amal-amalan, dengan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa MZT Malang Raya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat kekasihnya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam pahala, berbagai macam keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Begitu banyaknya keutamaannya. Termasuk dari keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu malam dari malam-malam bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatun khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Di antaranya juga keutamaan di bulan Ramadan ini adalah pahala ibadah sunnah diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran ibadah wajib. Lantas ibadah wajib diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dalam hadis, man taqarraba ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi khoslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar, berikan pahala kepada dia seakan-akan dia melakukan suatu kefarduan. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang melakukan kefarduan, ibadah fardu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganjarnya, memberikan pahala kepadanya ila sab'ina dhifan, 70 kali lipat untuk orang tersebut.
Masya Allah, begitu mulianya bulan Ramadan ini. Termasuk juga keutamaan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan, menambah rezeki orang-orang mukmin di dalamnya. Wa yazdadu fihi rizqul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menambah di bulan Ramadan ini rezeki orang-orang mukmin. Termasuk keutamaan di bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar untuk siapa? Untuk mereka yang mau memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Yaitu tafthirus shaim, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis dikatakan, "Man fattara shaiman kana lahu 'itqu raqabatin wa maghfiratan lidzunubihi." Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala 'itqu raqabatin, dan pahala yang seperti membebaskan budak, wa maghfiratan lidzunubihi, dan pahala yang akan menghapus dari dosa-dosanya. Qulna, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim." Tidak semua dari kita ya Rasulullah yang mampu memberikan makan, memberikan buka untuk orang-orang puasa, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, faqala yu'tillahu hadha thawab man yufattiru shaiman ala madqati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar ini bagi siapa? Bagi mereka yang memberikan buka puasa walaupun ala madghati labanin, yaitu seteguk air susu, au syarbati ma'in, atau seteguk air putih, au tamratin, atau sebutir, hanya sebutir kurma. Subhanallah. Atas keutamaan bulan Ramadan juga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan saling kasih sayang 10 Ramadan. Wa usatuhul maghfirah, dan 10 kedua Allah Subhanahu wa taala penuhinya dengan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu idkum minan niran, dan yang diakhiri di 10 terakhir Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pembebasan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk min utaqaih, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari keluar bulan Ramadan ini dari api nerakanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sangatlah banyak kemuliaannya sebagaimana yang telah kita sampaikan. Akan tapi wajib kita ketahui ada beberapa hal yang dapat menghilangkan pahala yang sangat agung ini. Beberapa hal ini yang akan menghilangkan pahala-pahala puasa kita, menghilangkan pahala qiyamul lail kita. Apakah saja itu? Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, beliau mengatakan, khamsun yufattirna shaim, 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu bohong. Wa huwal ikhbar bi ghairil waqi', yaitu kita mengabarkan suatu kabar khilafal waqi', akan tapi tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan yang terjadi. Inilah satu dari 5 hal yang akan menghilangkan, menghapus pahala puasa. Dan kebohongan adalah ra'sul khotoya wa bidayatuha wa huwa min aqsarit tariq ilan nar. Kata para ulama, sesungguhnya berbohong ialah ra'sul khotoya, ya, adalah pemimpin dari keburukan, kejelekan, wa bidayatuha, dan permulaan dari kejelekan. Wa huwa min aqsarit tariq ilan nar, dan itu adalah paling singkatnya, paling cepatnya yang akan mengantarkan seorang hamba kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah lama beliau mewanti-wanti kepada umatnya agar menjauhi dari sifat bohong ini. Dalam hadisnya, iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian dari bohong.
Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berbohong akan mengantarkan kepada kekejian, kepada hal-hal yang tidak baik, dalam keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang jelek akan mengantarkan kepada api neraka. Wa ma yazal al-'abdu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Dan senantiasa ketika seorang hamba membiasakan dirinya untuk berbohong dan berbohong dalam setiap perkataannya, hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Nauzubillah, nanti dia bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti termasuk orang-orang yang pembohong. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, termasuk satu dari 5 hal yang menghilangkan pahala puasa adalah an-namimah, yaitu adu domba. Para ulama mendefinisikan adu domba ialah naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah, yaitu memindahkan obrolan, perkataan dari satu ke satu lain biqasdi iqa'il fitnah, dengan maksud untuk menyebarluaskan fitnah, agar terjadi fitnah. Ini bahaya sekali. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga namam, orang yang mengadu domba. Rasulullah SAW mempermisalkan seperti hirba, seperti bunglon. Yatalawwanu bihasabil mawqi' alladhi yuriduhu. Dia akan merubah-rubah warnanya sesuai dengan tempat yang dia inginkan. Dia berpindah kepada fulan. Dia mengatakan hal yang A. Di fulan yang lainnya dia mengatakan B. Dan ini dengan maksud untuk agar terjadi fitnah di antara kedua belah pihak. Inilah yang dimaksud dengan an-namimah, yaitu adu domba. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti juga dalam hal ini. Tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallahi dzul wajhain. Maka engkau akan dapati di hari kiamat nanti seburuk-buruknya orang. Siapakah itu, kata Rasulullah? Dzul wajhain, orang yang memiliki dua muka, atau orang yang an-namimah, orang yang suka dan hobi an-namimah, yaitu mengadu domba. Yang ketiga, dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa ialah al-ghibah, yaitu menggunjing. Dzikruka akhakal muslim bima yakrahuhu walau kunta shadiqan, yaitu kita menyebut saudara kita muslim dengan penyebutan yang dia tidak sukai. Walaupun tasadikan, walaupun kita itu benar, walaupun hal tersebut terjadi, ada dalam orang tersebut. Akan tapi ketika itu melukai hati seorang muslim, maka ini dikatakan ghibah, menggunjing. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika usriya lailatul Isra, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau mendatangi neraka, lantas beliau mendapati marra ala qaumin adfaruhum min nuhasin. Beliau mendatangi, melewati sebuah kaum adfaruhum min nuhas, kuku-kuku mereka dari besi, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Akan tapi mereka menggunakan kuku-kuku yang dari besi itu untuk mencakar muka-mukanya mereka, terus mencakar dada mereka. Faqala li Jibril, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqala haula, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka lah, wahai Rasulullah, orang-orang yang ya'kuluna luhuman nas, yang selalu memakan daging manusia, dalam arti adalah menghibah, yaitu menggunjing orang-orang muslimin, wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka membicarakan tentang kehormatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ghibah, sifat menggunjing salah sesama muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang keempat dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu.
Dan kita berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi dalam kebohongan, dalam sesuatu yang tidak benar, maka sungguh kafa bihadza buhtanan. Cukup untuk orang ini adalah seorang yang sangat pendusta, orang yang tidak pantas untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia membarengkan keagumatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongannya. Dan yang terakhir dari 5 hal yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa adalah an-nadharu lima yahrum bisyahwah, yaitu kita memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisyahwah, dengan dasar syahwat, karena kita ingin mensyahwat, menuruti nafsu kita. Dan ini sangat bahaya. Dan inilah 5 hal yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW agar seorang hamba menjauhinya di bulan Ramadan. Karena kalau tidak, maka orang tersebut akan tergolong dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan bagian pahala dari bulan Ramadan kecuali ilal ju' wal 'atash, kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya kan? Memberikan inayah, pertolongannya kepada kita semuanya, agar kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik di bulan yang sangat mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim li Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kita di bulan Ramadan, dan berikanlah kesejahteraan kita untuk di bulan Ramadan, wa tasallimhu minna mutaqabbala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan dalam momen ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kita untuk lebih baik di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.